Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Banyumas. Kali ini saya bersama dengan Gus Mar KPN Nusantara dengan Gus Muson. Pada malam hari ini kita bersama-sama ingin menanggapi terkait dengan suatu acara partai koalisi antara Nasdem, PKB, PKS. Dalam pertemuan partai koalisi tersebut, Jalal Waton diperdengarkan bersama di situ, yaitu karena sudah hadir di sini Gus Mar dan Gus Muson, maka kita akan tanyakan bagaimana terkait hal tersebut. Untuk jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pendapat dari Gus Mar dan Gus Muson terkait Jalal Waton yang diperdengarkan saat pertemuan partai koalisi yang mengusung Pak Anies dan Caimin. Monggo Gus. Pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh PKS, Caimin dengan PKB-nya, Nasdem dengan pertunjukan lagu Jalal Waton di situ tidak ada yang salah. Tentu saja secara politik karena ada Caimin di situ, harapannya adalah bagaimana agar lagu yang merupakan lagu kebanggaannya warga NU, ya, lagu yang diciptakan oleh Kiai NU, oleh tokoh besar NU, diharapkan secara politik pasti agar orang NU terpesona, agar orang NU mau terperdaya. Oh, ternyata PKS sudah NU, kan begitu. Oh, ternyata PKS sekarang menyanyikan juga lagu Jalal Waton dengan harapan warga NU mau menerima PKS, menerima calon presiden dan wakil presiden PKS dari Anies. Tetapi apakah demikian? Apakah benar kemudian warga NU akan tertipu dengan model seperti itu? Saya kira warga NU hari ini, warga NU sudah cerdas. Setidaknya selama 10 tahun terakhir dididik oleh media sosial, oleh berbagai macam pengalaman. Saya kira tidak semudah itu. Harapan untuk merayu warga Nahdien mencoblos calonnya PKS, Anies dan Caimin, saya kira tidak semudah bisa dilunturkan, ditaklukkan hanya dengan PKS menyanyikan lagu Jalal Waton. Secara politik sah-sah saja, tetapi itu tidak mudah bagi warga itu untuk menerima. Mengapa? Karena kita tahu banyak peristiwa sebelum ini. Beberapa waktu yang lalu kader-kader PKS yang menghina KNU, menghina, kita masih ingat ketika Gus Yahya Khalilistakuf, hari ini Ketua Umum PBNU, pada saat beliau pergi ke Israel dulu, puas berhamburan cacian, hinaan, hujatan dari tokoh-tokoh PKS. Belum lagi momen-momen yang lain, itu bisa di-searching, bisa dilacak di Google, silakan, dengan keyword kader PKS hina NU, pasti bermunculan itu track record rekam jejak kader PKS yang menghina EGR, Imam Amin juga dihina. Belum lagi pendukung Anies yang masih baru, Faisal Asegaf, dia tidak hanya menghina NU tapi merendahkan Hadratus Syekh Basim Asy'ari, menghinakan gerbong ormas NU. Jadi tidak mudah lah hanya dengan mereka nyanyi lagu Jalal Waton kemudian kita akan menilai PKS sekarang udah itu tidak semudah itu. Sementara itu dia. Ini tanggapan dari Gus Mar terkait kalau boleh saya garis bawah, ini adalah pencitraan. Itu Mars yang untuk menggugah bagaimana warga Nahdien itu mencintai negara dan bangsa ini. Nah, sebagai pelengkap diskusi kali ini, saya persilakan Gus Muson untuk menanggapi hal tersebut. Monggo Gus. Ya, saya menggarisbawahi dari pernyataan Gus Mar tadi bahwa tidak semudah itu warga NU akan mau mendukung Anies. Sebelum ini kami juga udah bikin konten yang berjudul Bocor Halus. Jadi dari timnya Anies sudah kami punya rekamannya, Muhaimin hanya akan dijadikan untuk pendulang suara secara vulgar, bahkan wakil presiden kan nggak ada perannya. Jadi ini sudah menyebar, ya, sudah menyebar viral di kalangan
warga Nahdien. Yang kedua tentang Yalal Waton, itu di samping sebuah lagu perjuangan melawan penjajah Belanda, itu juga merupakan hizib. Jadi bagi yang membacanya, kalau tidak sesuai dengan makna dan konteks lagu itu, balik ke dirinya sendiri, rungkat gitu loh. Baluk karena kullu mayyatika yauman tomihayal kohimama. Siapa yang datang mengancam Indonesia gitu ya, pasti akan rungkat. Bahkan ya dengan duli gitu. Duli itu debu di bawah kaki. Jadi udah tidak perlu dikhawatirkan terlalu jauh, tapi ini menjadi kewaspadaan kita dan kita menjadi spirit kita untuk mengembalikan Yalal Waton kepada konteks politik kebangsaan, bukan politik praktis dukung-mendukung. Apalagi tadi Gusmar udah bicara PKS itu di mata NU punya catatan yang sangat sulit dilupakan, mulai dari penjatuhan Gus Dur, mulai jadi penghinaan terhadap tokoh-tokoh NU. Jadi tidak semudah itulah. Bolehlah buat seremonial, buat hura-hura yang lagi senang nyalon gitu, tapi jangan banyak harap Anies mendapat simpatisan dari warga NU. Kita sudah ada kesepakatan yang bersama, selamatkan PKB untuk lolos dari parliamentary threshold, tinggalkan Muhaimin dalam Pilpres. Monggo dilanjut. Jadi gini, ketika saya melihat video itu ya, Yalal Waton dinyanyikan ada PKS itu saya pribadi itu jelek, mau muak ya, karena bagaimana mungkin itu dinyanyikan oleh orang yang banyak oknum kadernya menghina NU, merendahkan NU. Jadi mendedeki, maregi jelek lah udah, untuk main mukok bukannya simpati, jelek mendengarkan itu, mumet gitu. Sekali lagi jelek melihat pertunjukan itu, bukan jelek kepada lagi, tapi jelek kepada mereka aktornya yang menempatkan masih Ibaratnya bukan pada tempatnya menurut saya gitu. Dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, cukuplah kita ketahui bahwa itu hanya bentuk sebagai penarian massa saja. Bahasanya ya pencitraan untuk menarik bagaimana warga Nahdien itu ikut mau mendukung pasangan tersebut. Saya kira apa yang tadi disampaikan, kita flashback ke belakang bahwa banyak sekali oknum-oknum dari PKS ini yang telah mencederai daripada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa itu hanya bentuk untuk menarik massa agar mau mendukung partai yang sedang mengusung calon tersebut. Saya kira seperti itu. Ini ya, saya kasih contoh tentang rekam jejak kader PKS yang pernah menghina YN. Anda juga bisa men-tracking itu, silakan di googling aja, ketik PKS hina NU atau hina YN, pasti akan muncul result. Di antaranya nih, tadi kita coba Dina Ma'ruf Amin, caleg PKS dipolisikan NU Salatiga. Ini 3 September 2018, jelas menjelang Pilpres 2019 yang lalu ketika dia Amin dipasangkan dengan Pak Jokowi. Terus ada lagi nih, gara-gara hina Kiai Said Akil, politisi PKS minta maaf ke Kiai NU. Ini 1 Desember 2016. Jadi sudah lama kan mereka kader-kader yang menghina Kiai NU. Ada lagi ini, sebut NU produsen proposal terbesar dunia, Faisal Assegaf dipolisikan. Ini belum lama nih, ini setahun yang lalu. Faisal Assegaf, namanya aja Assegaf, ini pasti bagian dari Bani
alami migran Yaman. Ini luar biasa nih, jejak digitalnya masih sangat mudah ditemukan. Belum lama Mas Faisal Aseka. Apa hubungannya dengan ini? Dia salah satu pendukung Anies Baswedan, pendukung militannya Anies. Apakah kemudian hari ini dia mau memuji-muji dia itu, dia itu luar biasa. Sepanjang yang saya tahu dalam dinamika politik ini, yang paling sadis, paling kasar dan berani menghina asosiasi Mas Ari, Faisal Aseka. Sebelumnya belum pernah ada tokoh yang berani langsung nabrak asosiasi Mas Ari. Jadi pendirinya dihina, wadahnya NU-nya juga banyak banget. Itu kan contoh-contoh. Jadi sekali lagi saya nggak mungkin akan kemudian terpengaruh dengan pertunjukan ini. Sekali lagi jelek malam duri. Jadi cukup jelas nih apa yang disampaikan oleh Gus Mar tadi. Ada tambahan, Gus Muson? sikap NU melalui ketumnya kan sudah sangat jelas. NU dan dengan segala atributnya tidak boleh untuk kampanye politik praktis, dan Yara Waton adalah lagu marasnya NU, jadi nggak bisa dipisahkan antara Yara Waton dengan NU. Jadi bisalah menempatkan diri gitu, kalau mau dapat simpatisan dukungan politik dari NU. Ketika cara-caranya sudah menabrak koridor NU, orang NU sudah bisa menilai secara mandiri siapa yang memang di dalam konteks konstelasi Pilpres ini berwawasan kebangsaan, dan siapa yang akan menyeret-nyeret NU ke dunia politik praktis. Mungkin situ. Terakhir saya ingin putarkan ceramah singkatnya Kiai Marzuki Mustamar beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih muslim, kapal Tauhud, Gusdur Yahudi, Presiden Tauhud, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang antine. Siapa mereka? Boleh ono dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas apa ya yang sudah disampaikan oleh Gus Mar dan Gus Muson. Juga semoga ini bisa bermanfaat bagi kita warga Nahdien untuk berhati-hati dan jangan terpengaruh dengan atribut-atribut apapun yang semua itu mencabut daripada NU, sehingga penggiringan opini ini biar menjadikan mereka itu seakan-akan NU, seakan-akan dia menjadi warga NU anyaran untuk menarik massa di perhelatan akbar Pemilu 2024. Salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.